Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari. Dua satpam toko grosir sembako di Bandar Lampung ditangkap akibat nyambi jadi kurir motor curian. Bos penyelenggara umroh yang menipu puluhan pelanggannya ditangkap polisi Lampung Utara. Polisi mengayuh gerobak kopi gratis keliling dermaga di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, melayani pemudik yang antre naik kapal Roro. Seorang pencuri motor ditangkap di tempat pencucian motor di Pugung Raharjo, Lampung Timur, Senin siang. Sepeda motor hasil curiannya itu dibersihkan lebih dulu oleh tersangka sembari menunggu seorang penadah yang akan membelinya. Tersangka bernama Hasan Effendi, umur 25 tahun, warga Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Tersangka ditangkap oleh tim khusus anti bandit Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Motor hasil curian tersangka turut disita polisi sebagai barang bukti. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap tersangka terlibat pencurian lebih dari 6 motor di wilayah hukum Polsek Bandar Sri Bawono. Ia mencuri dibantu oleh seorang temannya yang kini masih buron. Pas pulang ya melalui desa Sri Bawono ya, baru dapat target sasaran di desa Sepenuh Dusun 3 itu. Iya. Kamu berdua itu yang bawa motor siapa? Adi bawa motor. Adi. Iya. Terus langsung Adi ya nunggu di mana? Nunggu Pojok. Pak. Disimpan. Iya Pak. Terus motor itu rencananya buat apa? Rencananya mau dijual Pak, tapi belum ada yang mau Pak. Belum ada yang mau. Iya. Ada beberapa TKP juga yang dilakukan di wilayah hukum Polres Lampung. Kalau kemarin ya keterangan dari pelaku yang sudah kita amankan ini satu orang, dia menyampaikan bahwa dia pada saat melakukan perbuatan tersebut dia bersama dengan satu orang rekan lainnya, jadi sementara masih dalam pengejaran. Kalau kemarin perbuatan dilakukannya dia hanya menggunakan untuk menjalankan aksinya dengan menggunakan kunci letter T. Karena dia modus dari operasinya pelaku, dia merusak rumah kunci dari kendaraan itu tersebut. Barang bukti yang diamankan sementara apa ya Pak? Barang bukti yang kita amankan sementara 1 unit kendaraan, terus ditambah dengan kunci T pada saat dia melakukan pengerusakan di rumah kunci kendaraan tersebut. Identitas tersangka terungkap dari rekaman CCTV saat tersangka mencuri motor di salah satu minimarket di Bandar Sri Bawono. Tersangka bertugas mencuri motor dan temannya mengawasi lingkungan sekitar. Tersangka mencuri motor secepat kilat dengan cara merusak kontak motor menggunakan kunci T. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Dua satpam toko grosir sembako di Rajabasa, Bandar Lampung, Senin siang ditangkap karena terlibat dalam sindikat komplotan pencurian motor. Tersangka bernama Galang Firmansyah, warga Natar, Lampung Selatan, dan David Permana, warga Rajabasa, Bandar Lampung. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap peran kedua tersangka sebagai pengantar atau kurir motor curian dari tersangka lain yang masih buron. Awalnya motor curian ditampung di rumah tersangka dan beberapa hari kemudian diantarkan ke Lampung Timur. Kedua tersangka mendapatkan upah Rp1 juta untuk jasa pengantaran motor curian dari Bandar Lampung ke Lampung Timur.
Karena dugaan kami mereka bukan cuma menjadi 480 atau penada, tetapi juga terlibat di beberapa TKP. Keduanya sendiri adalah warga Natar sama Raja Basa, dan sehari-hari mereka berprofesi sebagai satpam di Indogrosir di Raja Basa. Mereka ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakapolres bahwa sepeda motor yang berhasil dicuri oleh 2 orang DPO tadi kemudian dititipkan di tempat mereka, baru kemudian diantar ke Jabung, Lampung Timur. Pengantaran itu mereka diberikan upah 1 juta. 4 motor bodong disita dari rumah kedua tersangka. Penyidikan kasus ini masih terus dikembangkan polisi untuk memburu 2 pencuri motor asal Jabung, Lampung Timur yang identitasnya sudah dikantongi polisi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang perempuan bos penyelenggara ibadah umroh ditangkap tim Reskrim Polres Lampung Utara Senin siang. Tersangka bernama Juni Lawati, umur 49 tahun, warga Desa Mulyorejo, Kecamatan Bungamayang, Lampung Utara. Tersangka ditangkap setelah 2 kali mangkir dari panggilan polisi. Saat diperiksa polisi, tersangka membantah melakukan penipuan terhadap 2 pelanggannya yang belum diberangkatkan beribadah umroh. Mereka yang tertunda keberangkatannya akibat belum melunasi ongkos ibadah umroh dan sebagian uang para korban malah terpakai untuk kepentingan pribadi tersangka. Karena jemaah umroh saya kemarin mendaftar baru ke CDP tapi belum saya berangkatkan. Berapa orang, Bu? 2 orang. Itu di mana? Di Kemang Tanjung. Kemang Tanjung. Di kabupaten lain gimana? Enggak ada. Berapa banyak uang jemaah yang Ibu gelapkan? 21.900 tersisa dengan hak mereka yang sudah saya kasih sekitar 17 sekian lagi, nggak nyampe 20 lagi. Terus uang itu Ibu gunakan untuk apa? Untuk keperluan saya. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap korban penipuan oleh tersangka bukan 2 orang seperti yang dikatakan tersangka, melainkan 10 orang. Korban lain yang sudah melapor polisi berasal dari berbagai daerah di Lampung dan 1 korban warga Bangka Belitung. Dari hasil penyidikan polisi juga mengungkap perusahaan penyelenggara umroh milik tersangka tidak terdata oleh pemerintah alias bodong. Ada 10 laporan polisi, ada 2 di Polda Lampung, ada 3 di Polresta Bandar Lampung, ada 2 di Polres Lampung Utara, ada 2 di Polres Metro, ada 1 di Polres Sulawesi Kanan, 1 di Polda Bangka Belitung. Total estimasi dari seluruh laporan polisi ini kurang lebih ada 200 juta rupiah berangkat pada tanggal tertentu. Namun saat tiba tanggalnya itu korban tidak juga diberangkatkan dan tersangka selalu beralasan. Setelah kita cek ke Kementerian Haji dan Umroh di Lampung Utara ini, PT yang dimiliki oleh tersangka ini tidak terdaftar. Kerugian para korban ditaksir lebih dari 200 juta rupiah. Dalam menjalankan aksinya, modus tersangka yakni mengiming-imingi calon korban bisa segera berangkat umroh dengan ongkos murah dan fasilitas perjalanan yang mewah. Penyidikan tersangka masih terus dikembangkan polisi untuk memburu tersangka lain yang terlibat dan menyelidiki kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor polisi. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Seekor buaya betina peliharaan salah satu warga desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Senin siang diserahkan ke petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkarmat Lampung Selatan. Buaya diserahkan ke petugas karena pemiliknya khawatir buaya peliharaannya akan membahayakan keselamatan anggota keluarganya dan warga. Ayo, kita dua sini, pegang kepalanya. Ayo, kaki. Berat dulu. Menurut pemiliknya, buaya sepanjang lebih dari 2 meter itu telah dipelihara selama 28 tahun di dalam kolam tembok yang diberi tutup kawat besi. Buaya itu didapat saat masih kecil dari pemberian temannya. Saya menghubungi Damkar untuk evakuasi buaya, sebab merasakan sangat
bahaya untuk masyarakat. Dan saya mewakili keluarga sangat mengucapkan terima kasih kepada Damkar yang mana bersedia untuk mengevakuasi buaya ini. Itu meliharanya? Itu dari kecil? Iya. Ada berapa tahun itu? Kita 28 tahun. 28 tahun. Itu dari aku kelas 4 SD. Itu nemunya gimana itu? Apa memang ketemu apa gimana? Itu dikasih bos pakan. Oh, bos pakannya bapak. Oh, jadi bapak dikasih anakan buaya untuk dipelihara. Evakuasi buaya peliharaan yang diberi nama Nunung melibatkan 5 personel petugas. Supaya tidak menyerang, buaya diikat kaki hingga mulutnya. Petugas mengimbau warga tidak memelihara hewan yang dilindungi. Evakuasi seekor buaya. Buaya sudah berhasil kita ikat, kita naikkan ke mobil. Selanjutnya nanti akan kita kirim bawa ke kantor untuk kita serahkan ke BKSDA. Ya, kita himbau kepada masyarakat bila yang sudah memelihara hewan buas ya atau hewan-hewan yang dilindungi untuk dilakukan evakuasi atau bisa menghubungi kami kalau memang hewan tersebut sudah tidak mau diurus ya. Buaya peliharaan warga yang dievakuasi petugas pemadam kebakaran tersebut akan diserahkan ke petugas BKSDA Lampung untuk segera dilepaskan di habitatnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan.